kadang-kadang ada bias ya. Bias itu bias dalam pemahaman kita belum tentu kita memahaminya dan melakukannya dengan cara tepat. Yaitu kata cerdik. Cerdik. Tentu cerdik beda dengan licik ya. Kalau licik itu bawanya negatif. Kalau cerdik ya positif lah. Ya. Yesus sendiri pernah berkata begini, cerdiklah seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi kalau kita bicara cerdik seperti ular, cerdik di sana itu bicara strategi. Jadi kita harus berpikir cukup strategis dalam hidup ini. Karena banyak hal di hidup ini, saudara, memerlukan kecerdikan berpikir. Kecerdikan dalam bertindak. Tetapi Yesus mengimbanginya dengan tulus seperti merpati. Tulus itu bicara motif, motivasi. Jadi jangan cerdiknya aja, saudara, tapi tulusnya harus ada. Itu yang bisa mengontrol kecerdikan kita. Jadi orang yang tulus kecerdikannya pasti positif, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita coba lihat cerdik. Yesus pernah di masa hidupnya mengajarkan murid-murid tentang seseorang yang cukup cerdik. Mari kita coba lihat dalam Alkitab di Lukas pasal 16. Saya percaya beberapa kita barangkali sudah paham kisah ini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab dan urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Saudara, ada hal yang bagus di sini, saudara. Seorang pengusaha ini, dia punya bendahara. Ketika orang-orang melaporkan kepadanya bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, dia panggil dan minta pertanggungan jawab, minta klarifikasi, minta penjelasan. Karena kalau itu benar, dia katakan, maka engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi saudara-saudara, ini Yesus mulai bercerita tentang sebuah peristiwa, sebuah kasus. Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Saudara-saudara, saya kira ini hal yang sangat wajar, hal yang sangat biasa, ketika seorang pimpinannya meminta pertanggungan jawab atas kinerja bawahannya. Saya kira sangat wajar. Tetapi ternyata kalau kita ikuti selanjutnya, memang tuduhan itu benar. Orang ini menghambur-hamburkan harta majikannya. Dalam ayat yang ketiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah kadang-kadang orang nggak tahu diri ya. Dikasih pekerjaan, tapi pekerjaan nggak bertanggung jawab. Padahal kerjaan lainnya nggak bisa. Harusnya tahu diri, kalau nggak bisa serius dong di situ, kan begitu. Bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Di sekarang mulai kebingungan, saudara. Ketika akan dipecat dari jabatan, dia mulai kebingungan. Dia berkata, aduh mencangkul aku nggak bisa. Mengemis aku malu, minta-minta aku malu. Ayat 4, aku tahu yang apa yang mulai kecerdikannya, saudara, mulai keluar. Ada orang, saudara, cerdiknya keluar ketika kepepet. Ada orang yang begitu. Gimana? MacGyver itu, tipe MacGyver. Saudara kalau tahu TVRI masa-masa lalu, selalu ada idenya dia. Kalau terjepit ada idenya dia. Saudara, gimana? Saudara tipe yang orang kalau kepepet kecerdasannya keluar, tapi ada juga orang kalau kepepet malah tambah bingung, saudara. Panik dia. Wanita biasanya banyak yang begitu ya. Kalau udah agak kepepet, saudara, kalau agak ini malah tambah panik, saudara. Tapi katanya laki-laki biasanya ketenangannya di situ, katanya. Ini kan biasanya, tidak generalisasi, saudara. Tapi kita kembali, saudara. Dia katakan, aku tahu apa yang aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saudara, lihat ini, kecerdikannya keluar. Aku akan dipecat ini. Tapi apa yang harus kukerjakan supaya kalau aku dipecat, ada orang yang menampung aku. Ada orang yang menerima aku. Ada orang yang masih mau berteman dengan aku.
Akhirnya saudara, dia mulai lakukan kecerdikannya dengan cara apa? Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Di sini cuma disebut 2 orang, tapi saya akan lebih dari 2 orang sesungguhnya. Lihat, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Wow. Sudah bisa bayangin, orang yang punya hutang kepada majikannya, mumpung dia masih punya kewenangan, dia rubah surat hutang, saudara. Udah, yang 100 buat aja 50. Ya nggak apa-apa lah, kita kan teman. Wow. Kemudian berkata pada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Wow, 80 pikul. Saya kira pastor katakan, waduh baik sekali Bapak ya. Oh, hal yang biasa lah. Biasalah. Enggak lah, enggak baik lah, biasa lah. Tapi motif di belakang, ini cerdiknya dia, saudara. Cerdik. Nah, akibatnya lihat ini, ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara, marah-marahnya bos. Tapi dia puji juga, hebat juga ini orang. Walaupun aku semakin rugi dibuatnya. Loh iya kan? Selama ini aja kau udah hamburkan uang, ini kau tambah lagi kerugian aku. Tapi hebat kamu ya, licik kamu, cerdik kamu. Dipuji. Nah saudara tahu, dari peristiwa, dari kisah yang diceritakan Yesus, poinnya yang Yesus ingin sampaikan ini saudara, yang kuning. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus katakan begini, kamu tahu nggak orang-orang yang tidak benar itu lebih cerdik daripada kalian yang polos-polos ini. Daripada kalian yang mengaku anak Tuhan. Kalah cerdik dengan dunia ini. Kalah cerdik. Kenapa bisa orang lebih cerdik daripada kalian? Yesus katakan, sebab itu aku ingatkan kalian ya, di dunia ini banyak sekali orang cerdik, tapi tidak tulus. Ini contoh orang cerdik tapi tidak tulus, betul nggak? Karena motifnya apa? Untuk menyelamatkan dirinya, tapi merugikan orang lain. Yesus katakan, wah kamu kalah cerdik. Dengan kata lain, saudara, Tuhan ingin kita jadi orang cerdik, saudara. Tulus sih oke. Tapi dalam dunia masa kini, perlu juga kecerdikan, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar 3 kecerdikan yang diajarkan oleh Yesus. Walaupun sebenarnya kita anggap ini bukan cerdik-cerdik amat. Tetapi saudara, kita akan lihat apa yang Yesus ingin ajarkan dari peristiwa ini. Yang pertama adalah di dalam ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ingat cerita tadi. Ketika kewenangan masih ada pada bendahara, dia ikat persahabatan melalui mamon itu. Betul? Dia katakan apa? Utang berapa? 100, udah 50 aja. 80, udah 80. Lazarus 80 aja. Dia gunakan walaupun bukan milik dia untuk menjalin persahabatan. Kenapa Yesus katakan ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Kok dibilang mamon tidak jujur? Dalam konteks ini mamon itu bicara uang loh saudara. Kok uang tidak jujur? Uang itu kan netral saudara, tergantung di tangan siapa dia. Seperti tadi misalnya, 100 kok jadi 50, 100 kok jadi 80, kan gak jujur dia. Tetapi yang Yesus katakan begini, uang tetap uang loh. Tapi kalau engkau punya uang, gunakan untuk mengikat persahabatan. Jangan dibalik. Jangan gara-gara uang lepas persahabatan. Setuju saudara? Kan banyak cerita kan gara-gara uang kan? Rusak pergaulan. Gara-gara Yesus balik.
Kalau engkau orang cerdik, engkau tidak akan melepaskan persahabatan gara-gara uang. Justru kau akan perkuat persahabatanmu dengan uang. Yesus katakan, ini cerdik pertama, saudara. Jangan katakan ini hal yang mudah. Enggak, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Misalnya, saudara, kalau saudara punya uang, traktir dong teman, kan gitu kan, supaya lebih akrab kalian. Setuju ya? Setuju. Kalau orang punya uang, kalau kamu punya uang, setuju enggak? Ini contoh gampang aja lah. Uang itu saudara gampang mencari teman. Tapi gunakan untuk membangun persahabatan, jangan untuk merusak persahabatan. Orang pelit biasanya uang bagi dia merusak persahabatan. Kalau orang pelit. Halo? Anak muda, halo? Kalau kalian nongkrong, bayar masing-masing atau dibayarin? Masing-masing ya. Kalau anak muda ya. Orang tua, masih bayar masing-masing. Saya pernah makan di satu warung dengan istri saya, malam-malam makan malam. Itu warung pinggir jalan sebenarnya. Kami makan, di meja sebelah kami ada sekitar 6 orang, bapak-bapak semua. Bapak-bapak, udah umur, sebagian malah seumuran saya, di bawah saya gitu ya. Dan pakaian rapi. Kita pikir, oh mereka pasti baru selesai acara, terus makan bareng. Makan. Terus mereka mau pulang, istri saya bilang, Pak tahu nggak, mereka bayar masing-masing. Nggak keren, saudara. Bapak-bapak keren bayar masing-masing. Saya bilang, masa? Iya, aku lihat. Masing-masing keluarin dompet, keluarin duit. Saya bilang, ya ampun. Keren sih, boleh keren. Tapi, sejauh mana persahabatan kembali masing-masing, saudara? Halo, gimana? Nggak lucu ya? Maksudnya jangan gitulah, saudara. Masa makan satu meja, bayar masing-masing, halo. Lebih baik satu orang bayar duluan, belakang lah. Kalau mau hitung-hitung belakangan lah, saudara. Jangan depan kasirnya lah, saudara. Ya, gimana saudara? Jangan pelit-pelit amat lah. Kalau saudara pengen banyak sahabat, Yesus katakan apa? Gunakan mamon. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Nggak bisa dipungkirin. Jadi jangan pelit-pelit lah, saudara. Kalau saudara agak kurang teman, nah mulai sekarang coba agak sedikit gilir orang untuk makan siang kah, makan malam kah, ngopi kah. Pasti tambah, sebulan sudah dapat 100 sahabat gampang. Apalagi setelah bubur katakan, kapan lagi bang, kapan lagi kak, kayak gini. Jangan lupa lagi ya. Nah, itu. Karena orang untuk ditraktir banyak sekali yang mau, saudara. Yang mentraktir yang agak susah. Oke saudara, jadi saudara-saudara lihat, ini bertindak cerdik yang pertama adalah bangun persahabatan dengan materi yang saudara punya. Kalau saudara pengen punya banyak sahabat, gunakan apa yang saudara miliki. Nah, cerdik yang kedua saya coba dapat dari sini, saudara, lihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita kembali pada cerita yang tadi itu, dia nggak setia pada perkara itu. Kira-kira orang yang tadi pengusaha-pengusaha lain yang dikuranginya hutangnya, kira-kira orang mau nggak terima dia? Pasti nggak mau terima. Pasti nggak mau terima. Saya nggak mau jadi korban berikutnya. Makanya Yesus katakan, hey, kalau engkau nggak setia pada yang kecil, nggak akan setia pada perkara besar. Saudara, dilema kita manusia, ada banyak orang berkata, ya masa cuma begini sih? Ya masa cuma begini sih? Saudara, prinsipnya Yesus mengajarkan begini, kalau yang kecil aja Anda nggak sanggup, gimana mau dipercayakan yang besar? Kalau mengelola uang sekian rupiah aja sudah nggak punya kemampuan, bagaimana mungkin saudara minta Tuhan kasih yang besar? Dikatakan setia. Sambil satu perbandingan, saudara, Yesus pernah juga memberikan sebuah perumpamaan. Satu ketika dibilang ada seorang pengusaha, dia mau pergi keluar kota, dia panggil hamba-hambanya. Yang satu kasih 5, 2, dan 1. Betul? Talenta. Yang 5, dia kembangkan 100% hasil, dapat jadi 10. Yang 2 jadi 4, tapi yang 1 dengan segala argumentasi. Apa kata Yesus di kemudian hari, saudara? Ketika orang itu datang,
Dia katakan apa? Yang dapat 5 jadi 10, yang dapat jadi pedagang. Kamu sudah setia pada perkara kecil. Bagi pengusaha yang 10 ini masih kecil. Masih kecil bagi dia. Saya akan percaya dengan perkara yang lebih besar. Ternyata di hidup ini seringkali kita diuji dengan hal yang kecil. Dimulai dari hal yang kecil. Tapi sering kita mengabaikan hal yang kecil, menunggu yang besar. Saudara-saudara kalau pegang ayat ini, tidak mungkin yang besar datang pada saudara. Kalau yang kecil pun Anda nggak bisa kelola. Mau di bisnis, mau di apapun itu saudara. Tuhan ingin kita belajar dulu yang kecil. Baru Tuhan kasih yang besar. Ibu-ibu, belajarlah kelola berkat yang kecil dulu. Halo? Jangan lebih besar pasak daripada tahu. Ayo. Kelola yang kecil dulu. Oh cuma segini. Lah justru cuma segitu. Saudara kalau yang kecil bisa dikelola itu orang hebat. Orang hebat yang bisa kelola hal yang kecil. Mencukupkan. Makanya Alkitab mencoba cukupkan dengan apa yang ada padamu. Bisa enggak? Kalau bisa itu orang hebat. Setia. Kecerdikan yang kedua adalah mampu mengelola yang kecil. Diperlukan kecerdikan di situ, saudara. Jangan berpikir hal yang besar. Kalau yang kecil pun kita nggak mampu mengelolanya. Ini yang ingin dikatakan Yesus. Nah, kecerdikan yang ketiga, saudara, ini juga menarik. Ayat 11 dan 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara kita berpikir barangkali, loh kok harus setia pada harta orang? Harta sendiri dong setia. Yesus katakan enggak. Semua kita selalu berawal dari bekerja pada orang. Semua kita berawal dari bergantung pada orang. Betul enggak? Tidak ada kita langsung mandiri sendiri, enggak ada. Anak bergantung pada orang tua, minimal. Tapi sikap kita terhadap harta orang yang bukan milik kita gimana? Kita hargai enggak? Kembali bercermin pada kisah tadi itu. Sebendahara ini dia enggak bisa kelola harta orang. Enggak mungkin Tuhan kasih dia harta dia sesungguhnya. Contoh gampang aja saudara, kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan dan saudara bisa mengelola suatu dengan sangat baik, saya kira bos saudara suatu ketika nggak akan berat memodali saudara. Betul nggak? Tapi kalau di sana berantakan, apa mau bos memodali saudara? Selalu berawal dari mari belajar kelola orang. Artinya apa? Kita harus paham yang mana hak saya, yang mana kewenangan saya, yang mana bukan. Termasuk kalau sudah minjam barang. Itu tetap milik orang. Kadang ada orang susah membedakan antara meminjam dan meminta. Begitu yang punya barang minta kembali, dia yang stres. Karena dimarahi sama yang minjem. Halo, nah ini nggak setia pada harta orang. Tapi saya katakan, kalau kamu yang berhasil hidup ini, tolong setia dulu pada harta orang lain. Kalau engkau sadar yang di tanganmu itu harta orang, tolong engkau setia pada itu. Setia pada itu. Kalau bukan milikmu, jangan menghak miliki yang bukan milikmu. Amin, saudara. Mari kita belajar. Jadi kenapa Yesus katakan ada cerdik-cerdik yang harus kita miliki? Yang dikatakan, kenapa ya orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang? Karena hal seperti ini pun kita nggak bisa kelola, saudara. Kita nggak bisa lulus. Kita nggak bisa lulus. Saya coba ambil satu contoh, saudara. Seandainya tiba-tiba saudara menemukan sebuah barang di satu tempat. Saudara memilih barang itu diapain? Atau mengatakan, aduh puji Tuhan, memang ini anak soleh rezeki tak kemana-mana, gitu. Hoi, kalau ada barang pasti ada pemiliknya. Betul enggak?
Itu bukan milik saudara, itu ujian. Itu ujian. Kata, aduh berkat luar biasa. Bersaksi lagi sama orang, aku tuh lewat lihat dompet, benar-benar pas aku nggak punya uang waktu itu. Memang Tuhan baiklah. Kalau ada KTP di situ, tetap itu milik orang, saudara. Setuju? Ini dompet, saudara. Saudara-saudara, tapi Yesus ingin menguji dari hal yang sederhana, saudara. Kalau engkau nggak setia pada harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan penuh hartamu yang sesungguhnya? Nah, saudara mau selamanya kelola harta orang, nggak kepengen kelola harta sendiri. Contoh Yusuf. Yusuf itu ketika dia tinggal rumah Potifar sebagai budak kan, mulai karir dari bawah, sampai akhirnya Potifar katakan, Yusuf, sejak kamu di sini, saya semakin kaya, semakin diberkati Tuhan. Oleh karena itu, saya serahkan pada kamu pengelolaan semua kekayaan saya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yusuf tetap tahu diri. Ini tetap harta bos saya, Potifar. Dia tetap menghargai itu. Akhirnya sudah dia kena fitnah, dia masuk penjara. Atas penentuan Tuhan dari penjara dia diangkat jadi orang kedua di Mesir yang sekaligus diperintahkan mengelola ekonomi dunia pada masa itu. Karena dunia dalam kelaparan. Alkitab mencatat, setiap orang yang butuh makanan harus atas persetujuan Yusuf. Betul? Artinya apa? Ketika dia sukses mengelola harta Potifar, sekarang Tuhan izinkan dan mengelola. Ini semua milikmu Yusuf. Terserah kamu mau kasih siapa. Sudah lihat? Mari kita belajar. Kadang-kadang kita harus memulai dari hal yang kecil, saudara. Hal-hal yang sederhana. Tapi hanya dengan cara itu, Tuhan akan kasih kepercayaan dan kepercayaan berikutnya kepada kita. Mari, 3 poin ini, saudara. Kecerdikan harus kita miliki. Yang pertama tadi, lihat, apa? Gunakan mamon untuk membangun persahabatan. Ya, jangan pelit-pelit kali ya. Oke. Yang kedua, setia pada hal yang kecil, supaya dapat hal yang besar. Dan yang ketiga, kalau memang saudara masih kelola harta orang, bertanggung jawablah. Sampai akhirnya saudara kelola harta sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.